Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman-teman dalam episode seru dan asik ini. Halo pendengar setia podcast Bintang Ilmu Sejarah. Kali ini kita kedatangan bintang tamu yang spesial banget loh. Yaitu adalah Yufazli Sebastian. Halo teman-teman semuanya. Sebelumnya perkenalkan dulu. Saya Yufazli Sebastian. Di sini saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang mungkin belum teman-teman ketahui, yaitu tentang Kabinet Ali Sastro Wijojo. Ada Yufazli Sebastian. Kita akan menyelam ke dalam sejarah yang menarik dalam gaya yang lebih santai kali ini ya. Ya, kita santai-santai aja, biasa aja. Saat kita membahas Kabinet Ali Sastro Wijojo yang kedua ini, yang ternyata punya cerita seru, mari kita mulai dengan pertanyaan yang memicu imajinasi. Baik. Menurut pendapat Yufazli Sebastian, apa sih yang terlintas dalam pikiran Anda ketika mendengar Kabinet Ali Sastro Wijojo? Wah, seru juga ya, teman-teman. Jadi kabinet ini merupakan pahlawan dalam cerita kemerdekaan Indonesia. Mereka adalah kabinet pertama setelah Indonesia merdeka pada tahun 1945 yang berjuang untuk mengakui kedaulatan negara ini di mata dunia. Ini adalah awal dari perjalanan yang panjang Indonesia dengan sebagai negara yang merdeka. Mungkin sebagian besar dari kita tidak tahu banyak ya tentang dia. Ya, tapi tenang saja. Kita di sini akan mengungkapkan ceritanya dalam gaya yang seru banget. Bagaimana kelanjutannya? Pertanyaannya dari _Akbar Liga. Siapa yang jadi bintang utama dalam Kabinet Ali Sastro Wijojo sih? Bintang utamanya adalah tentu saja Ali Sastro Wijojo sendiri kan. Iya, betul. Yang menjadi Perdana Menteri. Membuatnya lebih asik lagi, kabinet ini adalah gabungan dari berbagai partai politik. Wow, tapi nggak terlalu banyak sih, cuma 3 partai aja. Apa saja sih? Contohnya ada seperti PNI, Masyumi, dan PSI. Jadi bayangkan saja, ada 3 karakter partai dalam satu kabinet. Wow, banyak sekali ya. Iya, lumayan. Jadi cukup sulit untuk menyatukan berbagai pemikiran di dalam satu kabinet itu. Sangat pintar ya Kabinet Ali Sastro Wijojo. Lanjut. Pertanyaan yang kedua. Gimana cerita seru dalam menghadapi tantangan saat itu sih? Bagian yang seru, mereka menghadapi tantangan besar seperti perang gerilya di beberapa wilayah dan krisis ekonomi. Tapi mereka tidak menyerah. Mereka bekerja keras untuk mengatasi masalah-masalah ini seperti tim pahlawan dalam film aksi. Wow, seperti superhero gitu ya. Wah, berarti kalau perang gerilya ini temannya Pak ini dong, Pak Jenderal Sudirman dong. Betul nggak sih? Bisa jadi. Lanjut ya ke pertanyaan berikutnya. Menurut Yufazli Sebastian, apakah ada momen epik nggak sih yang di dalam Kabinet Ali Sastro Wijojo ini? Wah, tentu saja ada momen epik di dalam kabinet ini. Yang paling epik adalah penandatanganan perjanjian Romroyer pada tahun 1449. Perjanjian ini mengakhiri konflik dengan Belanda dan mengakui Indonesia sebagai negara merdeka secara internasional tentunya. Dan itu adalah puncak kemenangan bagi kabinet ini. Dan ya, kabinet ini pada waktu itu adalah kabinet yang pertama kali juga kan. Lalu ya itu perjalanan epiknya, dia bisa menandatangani perjanjian pada Romroyer. Ya sangat-sangat epik lah. Tapi BTW ini momen epiknya kan pendatangan perjanjian Roy-Royan ya. Ya. Berarti momen legendnya perang gerilya dong. Oh, betul. Wah, itu perang gerilya yang sangat-sangat besar ya. Pertanyaan berikutnya, gimana cerita seru berakhirnya sih dengan tentang Kabinet Ali Sastro Wijojo ini? Sayangnya sama seperti film-film aksi yang kita tonton tentunya ya.
Ending sad boy berarti dong ini. Ya, ending yang sangat berakhir. Ya. Sama seperti kabinet Ali Sastromijojo kedua ini, kabinet ini juga akhirnya bubar pada tahun 1955. Ada perpecahan dan ketidakstabilan politik yang mengakibatkan kabinet ini bubar. Namun warisannya sampai saat ini masih tetap hidup. Berarti kita harus tetap, meskipun kabinet Ali Sastromijojo ini sudah lama terpecah belah oleh keadaan ketidakstabilan politik, tapi namun tetap ya warisannya mereka tetap hidup. Iya, benar banget. Pertanyaan berikutnya nih, apa yang bisa kita pelajari dari kabinet seru ini sih? Menurut Fazli apa tuh? Salah satu pelajaran yang bisa kita ambil adalah pentingnya kerjasama lintas partai dalam membangun negara yang baru merdeka. Ini adalah contoh nyata bahwa ketika berbagai pihak bekerja sama, kita bisa mencapai hal-hal yang lebih besar lagi. Keren banget ya berarti ya Ali Sastromijojo ini. Dia udah perang gerilya, terus menandatangani Royem ya. Terus dia sudah membuat 3 partai. Itu sangat-sangat sulit mungkin ya bagi sebuah negara yang baru merdeka pada saat itu. Lalu Ali Sastromijojo dia punya pemikiran mungkin ya bagus gitu untuk membuat kabinet pertama kali pada saat merdeka gitu. Jadi sangat bersejarah dan sangat epik menurut saya. Berarti ini harusnya nih masuk ke film nggak sih tentang ini aksi superhero kabinet Ali Sastromijojo? Ya pastilah tentunya. boleh. Nah, itulah cerita seru tentang kabinet Ali Sastromijojo yang kedua. Terima kasih sudah mendengarkan dan semoga Anda juga merasa lebih akrab dengan kabinet ini sekarang. Jangan lupa untuk terus bergabung dalam episode seru kita selanjutnya. Sampai jumpa dan teman-teman.